Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan kita hari ini dari Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, seseorang yang mengalami sakit rohani akan mudah sekali untuk marah, benci, iri hati, dengki, dendam, sakit hati, kecewa dan putus asa. Selain itu, orang akan menjadi malas dan tidak lagi bersemangat untuk beribadah atau bersekutu dengan Tuhan, bahkan untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur saja. Bibir terasa keluh dan tak berdaya. Yang ada hanyalah omelan, keluhan, dan persungutan belaka. Kalau kita ada sampai saat ini, itu adalah wujud nyata kasih Allah bagi kita. Tetapi sering kali kita lupa bahwa Allah juga adil. Dia akan mendisiplinkan anak-anaknya yang melakukan kesalahan. Allah mengasihi umatnya, tetapi Allah juga tidak akan pernah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Pengalaman bangsa Israel menunjukkan bahwa Allah itu selain kasih juga adil. Bangsa Israel dihukum oleh Allah karena mereka tidak taat akan perintah Allah. Allah mengizinkan mereka masuk dalam pembuangan dengan tujuan mereka sadar dan mau berubah. Tidak selamanya mereka dibiarkan oleh Allah dalam kesulitan. Allah berjanji akan memulihkan keadaan mereka. Pemulihan bangsa Israel dikerjakan oleh Allah sendiri. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangan Allah. Yang bisa mereka lakukan hanya bersabar dan percaya akan rencana Tuhan. Seringkali kita pun mengalami hal yang sama seperti bangsa Israel. Masalah dan pergumulan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Allah mendisiplinkan kita karena Ia mengasihi kita dan Ia mau kita bertobat. Jika kita melakukan kesalahan, datanglah kepada Allah dengan kerendahan hati, bertobat dan minta pengampunan Allah. Allah tidak pernah menahan-nahan pengampunannya bagi kita. Sungguh-sungguh mengakui kesalahan kita dan bertobat adalah anugerah yang luar biasa, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah sumber kesembuhan bagi kita. Ia telah menanggung semua penyakit kita di kayu salib. Inilah harga yang Dia bayar untuk kesembuhan kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan di dalam Yesaya 53 ayat 5. Hal ini menunjukkan bahwa sumber kesembuhan bagi manusia adalah Allah sendiri yang telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya melalui putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Inilah kesembuhan yang paling aman, mudah dan tanpa biaya apapun. Suatu kesembuhan sempurna bagi kita, bagi sakit jasmani dan rohani kita. Kesembuhan ilahi adalah mujizat yang disediakan Allah kepada setiap orang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada penyakit yang terlampau berat atau besar sehingga Ia tidak dapat menyembuhkannya, karena Dia adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Mengapa Tuhan menyediakan kesembuhan bagi umat-Nya? Karena Tuhan selalu mengerjakan hal-hal yang baik bagi anak-anak-Nya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa
segala terang. Demikian dikatakan Yakobus 1 ayat 17. Salah satunya adalah dengan melepaskan dan membebaskan kita dari penderitaan dan kesengsaraan yang diakibatkan oleh sakit penyakit melalui kesembuhan ilahi. Kesembuhan adalah kehendak Tuhan dan sekaligus menjadi hak mutlak bagi setiap orang percaya, bukan monopoli para hamba Tuhan atau gereja dengan merek tertentu. Jangan pernah ragukan Tuhan, karena kuasa-Nya tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!